Halo teman-teman. Sebelum masuk ke materi, saya mau promo terlebih dahulu, yaitu webs dari dasar.com. Silahkan kalian cek aja, di sini ada kelas premiumnya. Oke, buat teman-teman juga yang ingin tahu saya sumbernya tuh dari mana. Pertama, saya menggunakan dari sini, dari course Hyperledger Fabric for Developer, ini dari Linux Foundation. Dan yang kedua, saya ambil dari Hyperledger Fabric dokumentasi. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang namanya digital identity. Apa itu identity? Ya, perbedaan aktor pada blockchain, termasuk orderer, terus ada peers, client application, administrator, dan lainnya itu, dia itu memiliki identitas digital, yang mana identitas ini dikenal dalam sertifikat digital Act 509. Nah, selanjutnya, digital identity ini memiliki beberapa atribut tambahan. Atribut tambahan ini digunakan untuk menentukan permission. Nah, ini sebutannya adalah principal. Principal ini mirip kayak user ID atau group ID, tetapi dia ini lebih fleksibel karena bisa mencakup berbagai properti identitas kayak organization, terus organization unit, role, terus lagi bahkan identitas-identitas spesifik itu bisa digunakan di prinsipal. Ketika kita berbicara tentang prinsipal, intinya mereka itu merupakan properti yang menentukan permission milik mereka itu apa. Itu adalah dari penjelasan prinsipal. Untuk identity, tadi ya, yang udah dijelaskan. Lanjut lagi, nah agar identity bisa diverifikasi, dia itu harus datang dari authority yang trusted. Oke, kemudian MSP ini adalah sebuah komponen yang mendefinisikan aturan yang mengatur untuk organisasi. Secara default, MSP menggunakan sertifikat Act 509 sebagai identitas dan juga public key infrastruktur pada MSP. Ya, sorry, bukan gitu penjelasannya. MSP itu menggunakan Act 509 sertifikat dan public key infrastruktur. Untuk lebih jelasnya seperti ini ya. Ini digambarkan, untuk analoginya adalah seperti ini. Ini adalah kartu yang kamu punya. Oh, gini-gini. Bayangkan kamu itu sedang berbelanja di sebuah supermarket. Nah, kamu itu membawa beberapa kartu. Dan di supermarket itu tertulis di sini hanya menerima Visa, lalu Mastercard, dan American Express. Nah, kalau kamu coba membayar dengan menggunakan kartu misal Daniel Card, otomatis kartu yang kalian miliki itu bakal ditolak. Meskipun di dalam kartu Daniel Card itu kalian punya uang sebanyak 10 juta dolar. Tapi itu nggak bisa dilakukan untuk melakukan pembayaran di store ini. Nah, memiliki uang yang cukup banyak di kartumu itu nggak cukup gitu loh. Untuk melakukan belanja itu nggak cukup. Nggak cukup cuman itu, tapi store atau supermarket itu harus menerima juga kartumu. Nah, analogi ini terjadi juga di PKI dan MSP. Nah, PKI ini bekerja seperti provider kartu ini. Jadi, dia memprovide kartu-kartu, terus si MSP ini menentukan apakah kartu kamu itu bisa diterima atau enggak. Ingat, PKI ini sebagai provider kartu, lalu si MSP-nya ini dia ini seperti supermarket, yang mana supermarket ini menentukan apakah kartu A diterima, kartu B diterima, kartu C ditolak, seperti itu. Itu adalah penjelasan yang secara sederhananya yang bisa kita analogikan sesimpel mungkin. Oke, dari sini ada beberapa rangkuman.
identitas, intinya ya sama lah. Identitas tuh, identity itu ya merupakan identitas. Selanjutnya di dalam identitas ini ada lagi sebutannya principal. Nah, principal ini data-data tambahan pada sebuah identity. Nah, kemudian supaya identity atau identitas ini bisa diverifikasi, dia harus datang dari authority yang terpercaya. Nah, selanjutnya ada lagi poin yang lain lagi, ada yang namanya MSP. MSP ini menggunakan sertifikat EK 509 dan juga uh, Public Key Infrastructure. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kalau misalnya kalian ingin baca lebih lanjut gitu ya, bisa dicek di dokumentasinya di sini. Kalau mau yang ke sini, ini berbayar. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya juga bisa belajar bareng sama teman-teman semua. Bye-bye.